Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat pembelajar yang hebat-hebat dimanapun berada. Kita lanjutkan analisis pemodelan RAS melalui WinStep ini pada part keempat ya, bagian keempat. Dan tentunya bagian keempat ini kita sudah masuk ke pembahasan bagaimana kita membaca output hasil-hasil analisis melalui WinStep pemodelan RAS ini ya. Bagi sahabat-sahabat tentunya langsung ke part 4 agak bingung ya. Silakan untuk dilihat untuk part 1, 2, 3 berurutan sehingga nanti kita bisa lebih mudah untuk mempelajari dari pemodelan RAS ini. Sahabat-sahabat semuanya, kita langsung masuk ke WinStep ya. Kita close, kemudian kita pada part 3 kemarin saya sudah punya data ya. File, kemudian open. Nah, ini yang kita klik itu bukan yang PRN ya, tapi yang teks dokumen. Ini adalah hasil dari save penyimpanan setelah kita itu men-setting di data setup. Kita klik ini, kemudian open ya, kita lanjutkan hasil analisisnya. Kita enter lagi, running. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, maka kita lanjutkan untuk membahas apa-apa saja dari hasil analisis WinStep ini pemodelan RAS. Kita klik yang namanya output tables ini. Kita sudah membahas yang kemarin itu variable map, kemudian summary statistik atau ringkasan statistik. Selanjutnya kita akan membahas ini nomor 6 yaitu person fit order. Kita klik ya. Maka nanti akan dijumpai hasil seperti ini, tabel seperti ini. Nah, apa informasi yang kita dapatkan dari data ini, hasil ini, yaitu misfit order dari person ya. Misfit itu artinya ketidakcocokan atau tidak kesesuaian dari person, berarti dari responden, dari peserta ya. Biasanya dalam beberapa laporan-laporan ini jarang dibahas ya. Beberapa peneliti lebih membahas tentang misfit order untuk item, untuk butir soal. Yang person jarang, tapi kita nggak ada masalah, tetap kita baca ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini saya jelaskan melalui slide saja biar jelas. Nah, ini saya screenshot ya dari luaran tadi. Ada beberapa kriteria-kriteria ketika kita itu akan membaca misfit order, baik itu person maupun item butir soal. Jadi saya merujuk pada Bones 2014 bahwa nilai outfit mean square atau MNSQ itu adalah pada rank 0,5 sampai dengan 1,5. Itu modelnya seperti itu ya. Kemudian nilai outfit Z standar atau ZSTD itu pada rank min 2 sampai plus 2. Kemudian untuk PT measure correlation itu pada 0,4 sampai dengan 0,85. Nah, kita lihat dari kolom pertama ini ya, entry number itu adalah nomor urut peserta, nomor urut responden yang sudah kita setting dulu pada part kedua ya. Tuh. Kita setting nomor urutnya pesertanya pada nomor 37 ini. Total skornya itu 25 dari 30 soal pilihan ganda. Nah, yang ini nomor urut 35 itu total skornya bisa menjawab 25 soal dari 30 soal pilihan ganda. Nah, measure ini itu terkait dengan logik ya. Nah, kita lihat yang penting ya, di sini itu ada yang namanya outfit MNSQ dan ZSTD. Sepertinya 3 kriteria ini. Ini jelas, nomor urut 37 ini outfit MNSQ-nya itu adalah 7,37. Ini kan berarti di luar ring dari 0,5 sampai dengan 1,5. Ini berarti tidak fit ya peserta itu.
Ya, ada kecenderungan siswa atau peserta dengan nomor 37 ini itu adalah mungkin ada beberapa masalah secara internal di person di siswanya, kurang termotivasi dalam mengerjakan soal bisa. Kemudian yang kedua ada guessing ya, menebak. Kemudian yang ketiga ya ada beberapa faktor sehingga si siswa itu mengerjakan seenaknya sendiri. Ini sering saya jumpai ketika pada pandemi kemarin ya, ketika saya melakukan evaluasi, ternyata banyak sekali data-data yang kacau balau itu ya seperti ini. Tapi ada beberapa hal keunikan di sini, sahabat-sahabat semuanya. Mengapa? Kita sudah menyatakan ya, ternyata nomor entry 37 ini tidak sesuai dengan tiga kriteria ini. Dua kriteria ya. Yang kriteria yang terakhir ini atau PT Measure Correlation ini sesuai. Makanya nggak saya lingkari merah. Ya, ada dua yang tidak sesuai, yang satu sesuai. Nah, kenapa tidak sesuai? Sementara nomor urut 37 peserta ini itu berada pada logit teratas, artinya siswa ini itu mampu ya. Siswa ini itu paling bisa mengerjakan karena hasilnya paling tinggi ya. Bisa urutnya seperti ini ya. Ada apa? Apakah mungkin tidak termotivasi? Apakah mungkin guessing sementara siswa ini mendapatkan nilai yang paling tinggi? Nah, makanya yang namanya hasil analisis itu kita harus membacanya secara utuh. Ada kemungkinan juga nomor urut 37 ini beberapa soal bisa dikerjakan dengan baik, dengan bagus, tapi ada satu atau dua soal yang tidak bisa dikerjakan, sementara soal yang tidak bisa dikerjakan itu soal paling mudah, logiknya paling bawah, paling mudah. Nah ini dianggap dalam hasil analisis ini itu adalah tidak fit gitu. Tapi tidak ada masalah, kan kita nggak lantas untuk apa namanya melakukan perbaikan dari person ini ya, tidak mungkin. Kita lihat saja karena tiga kriteria ini yang digunakan oleh Bones ya, sementara duanya itu nggak sesuai, satunya sesuai ya, kita anggap nggak ada masalah dan nanti kita akan menganalisis lagi yang nomor 37 ya. Demikian juga yang nomor 24 ini ya. Nah, jadi sementara dari hasil ini seperti ini sahabat semuanya, yang kotak-kotak merah ini berarti tidak ada yang tidak sesuai dari tiga kriteria ini ya. Sepertinya kita melihat untuk yang nomor urut 4 untuk outfit MNSQ-nya itu 0,37 ya. 0,37 ini kan berarti juga di luar ring 0,5 sampai dengan 1,5 ya. Nah, tapi sementara ada beberapa yang sesuai ya untuk ZSTD-nya maupun measure correlation-nya. Jadi nggak ada masalah. Itu mungkin kita bisa laporkan beberapa hal dari hasil analisis ini sebagai laporan tertentu, laporan penelitian. Sahabat semuanya, untuk person ini ya, ini sama dengan yang ini ya. Kalau entry number itu kan nomor urut 37 ya, nomor urut 1, 2 ya, personnya atau respondennya atau siswanya. Sementara yang person ini 37 PS ya, kolom paling sebelah kanan ini itu adalah nomor urut, kemudian P itu label gender ya, karena saya menggunakan data 4 identitas ya. 2 identitas yaitu gender, kemudian S itu asal sekolah. Nomor 37 ini itu jenis kelaminnya perempuan, kemudian S itu berasal dari SMP. Nomor urut yang 37. Kemudian nomor urut 35 itu perempuan, dia berasal dari MMTS gitu. Jika kita lihat dari data seperti ini kan kita bisa melihat ya. Nah, karena kita itu menggunakan identitas gender, kemudian kita menggunakan asal sekolah, sahabat-sahabat semuanya bisa. Ternyata yang sebagian besar dari peserta
berasal dari SMP itu ternyata banyak yang di kelompok atas gitu. Nah, ini kan juga bisa kita laporkan ada apa gitu ya. Nah, ini adalah sebagai contohnya seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Lanjut sahabat semuanya, ini ada beberapa informasi yang mungkin bisa di screenshot. Sudah saya sampaikan tadi bahwa nilai outfit ya, MNSQ, outfit JSTD, dan juga PT Measure Correlation itu adalah kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat kesesuaian person atau item. Jika misfit person ketiga kriteria tidak terpenuhi, ada kemungkinan beberapa hal ya, pengambilan responden perlu dievaluasi, atau mungkin responden kemungkinan tidak merespon soal pertanyaan dengan semestinya ya, bisa melakukan guessing, atau terdapat individu yang kurang termotivasi dalam mengerjakan soal. Bisa juga ya muncul dia bisa mengerjakan soal tapi ada beberapa soal yang tidak bisa dikerjakan, soal-soal yang mudah tidak bisa dikerjakan, sementara dia itu pada logik atas atau nilainya paling tinggi. Nah, itu tadi yang misfit person ya, siswa. Nah, jika misfit item dari ketiga kriteria tidak terpenuhi, maka item atau butir soal itu kurang bagus, sehingga perlu diperbaiki atau diganti. Kemungkinan faktor kunci jawab yang tidak sesuai, salah soal, atau soal itu tidak memiliki daya beda yang rendah ya, memiliki daya beda yang rendah sehingga menurunkan nilai ketepatan ya item dari butir soal. Saya ambil dari Bond et al 2014 dan juga Bond and Fogg 2015. Ini jurnalnya ada, sahabat-sahabat semuanya bisa browsing ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah misfit order untuk item soal ya. Tadi person ya, responden ini adalah item. Nah, kita melihat ada item nomor 13 ya, atau saya kasih label itu nomor 13, labelnya adalah P4 ya. Nah, P4 soal ini itu ternyata 3 kriteria sekaligus tidak memenuhi. Outfitnya MNSQ-nya itu juga di luar range, ZSTD-nya itu juga di luar range, kemudian PT Measure korelasinya itu negatif ya, min 0,34. 3 kriteria memenuhi semuanya, tidak memenuhi semuanya, maka kita buang saja soal itu nomor 13 ya. Soal nomor 13 P4 ini kita buang saja. Ataupun kalau kita revisi ya, revisi sangat banyak ya. Itu ada apa? Mungkin apa namanya? Daya bedanya rendah ya. Bisa juga soal itu kunci jawabannya salah. Dari segi keterbacaannya nggak jelas, nggak bisa dibaca dengan baik oleh responden, itu banyak hal. 13 dibuang saja kalau menjumpai soal seperti ini. Kemudian soal nomor 26 ini MNSQ-nya saja yang tidak sesuai, tapi yang lainnya ini ya, ada satu yang sesuai yaitu ZSTD-nya. Maka nanti soal nomor 26 ini nanti bisa diedit, bisa dievaluasi, bisa direvisi. Nah, kemudian soal-soal ini yang cuman korelasinya itu tidak memenuhi tapi yang lainnya itu memenuhi ya dipakai saja. Atau mungkin diperhalus gitu ya. Dari struktur bahasanya, kita lihat pengecohnya, kita lihat kunci jawabannya, yang jelas keterbacaannya gitu. Jadi kalau lihat dari seperti ini ada satu soal saja yang harus dibuang ya. Kemudian selanjutnya sahabat-sahabat semuanya, kita masuk ke measure order ya, pengukuran dari person ya. Tadi kan misfit ya, ketidakcocokan ya, ini adalah person. Nah, kalau kita lihat dari WinStep ya, kita close ya, maka nanti kita untuk mencari measure order untuk person itu kita klik output tables, kemudian kita klik yang namanya person measure ini ya, kita klik. Nah, hasilnya seperti ini sahabat semuanya. Nah, hasilnya seperti ini saya screenshot ya, saya pindahkan di slide.
Nah, seperti ini biar jelas. Ini bagaimana cara membacanya untuk measure order ini ya, person. Kita lihat person ya, ini bukan item ya, berarti kan terkait dengan siswa. Entry number ini berarti siswa nomor 2 ya, nomor 2. Atau labelnya itu 02 PS, berarti nomor urut 2, perempuan, jenis kelaminnya S itu dari SMP ya. Nah, pada measure order ini itu ada beberapa hal yang mungkin dapat kita baca ya. Total skor 25 ya dari soal 30. Ini untuk nomor urut 2. Nomor urut 35 dia dapat skor 25 dari soalnya 30 ya. Kemudian measure ini itu adalah logit ya. Karena itu logitnya tinggi ya. Ingat logit 0 kan, logit itu 0,0 sampai dengan plus standar deviasi ya ke atas, dan juga logit ke bawah ya. Nah, karena itu logitnya atas ya. Ini rata-rata ya. Ini standar deviasinya itu dalam soal ini adalah 0,84. Ini karena nomor 2 ini melampaui dari 0,84 ya. Maka kita katakan nomor 2 ini, siswa dengan nomor 2 ini memiliki ability yang bagus ya, yang bagus. Kemudian kita bisa melihat data-data yang lain yang penting. Ini ada person ya. Ini dari SMP, MTS, SMP. Sekali lagi ketika kita memberikan label seperti ini ya, ini data aslinya seperti ini. Banyak ya yang dari SMP itu berada pada kelompok atas, sementara yang dari MTS kelompok bawah. Meskipun ada yang dari SMP yang di bawah juga ya. Ini sekali lagi data-data seperti sangat penting ya untuk kita lihat secara kuantitatif ini ada apa, dan juga secara kualitatif kita melihat kenapa dari SMP itu lebih bagus misalnya saja ya. Harus kita katakan mungkin dari pembelajaran IPA-nya di SMP bagus. Yang jelas ini bisa kita tangkap sebagai informasi yang sangat penting. Nah, ini untuk person dari siswa. Kemudian saya close, oh tidak ya, saya close ya, tapi saya ambil dari ini lagi, dari WinStep. Kemudian kita lihat dari output tables untuk item measure ya, pengukuran item. Kita klik, tadi kan ini sudah ya, kita item measure kita klik. Nah, yang terjadi seperti ini sahabat-sahabat semuanya. Entry number ini berarti karena kita itu menganalisis dari item ya, maka entry number 1, 25, 27 ini adalah menunjukkan nomor soal ya, nomor soal 1 atau labelnya itu K1. Ini 000 ini sama sekali tidak bisa dijawab ya. Soal nomor 1, soal nomor 25, soal nomor 27 ini benar-benar tidak bisa dijawab sama sekali. Ini yang berarti sangat sukar ya, sangat sulit, sehingga kita harus mengevaluasi juga dari dari begitu banyak aspek kenapa sampai tidak bisa dijawab semuanya oleh siswa. Tapi ketika kita melihat ya tidak bisa dijawab oleh semua responden, maka kemungkinan besar dari siswa-siswa itu memang belum menerima materi itu. Itu yang jelasnya seperti itu. Karena terlalu sulit, karena memang tidak ada informasi apa-apa yang bisa digunakan untuk mengerjakan soal ini kan gitu. Nah, ini itemnya itu K1, E8 sama C2. Ini untuk pengukuran measure item sahabat-sahabat semuanya bisa dilihat. Kalau seperti ini kan kita hanya melihat dari tingkat kesulitan ya, tingkat kesulitan dari soal-soal. Kalau person measure order berarti kita akan melihat bagaimana ability dari siswa itu tergambarkan dalam sebuah tabel. Kalau yang ini adalah menggambarkan tentang tingkat kesulitan soal
secara tabel. Meskipun kita bisa juga melihat berasal dari variabel map dan seterusnya. Kita lanjutkan sahabat semuanya, saya close. Nah, sudah begitu banyak beberapa hasil analisis ya. Ini sudah summary statisticsnya, person fit order sudah, person measure sudah, item fit order sudah tadi ya. Nah, kemudian item measure sudah. Nah, kita coba ya. Ada masih begitu banyak, tapi saya langsung menginjak ke skalogram ini. Ini adalah yang sangat menarik dari hasil analisis melalui pemodelan ras ini ya. Kita klik sekali lagi output tables, kemudian kita lari ke skalogram ya. Kita klik. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kita bisa melihat ada apa ya hasil ini. Untuk skalogram ini ya, kita bisa melihat ada data-data yang mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan ya, informasi yang sangat penting sekali. Contoh ini kan berarti dari atas menuju ke bawah ini adalah peserta yang ability-nya bagus. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa, nomor urut peserta nomor 2, atau dia berasal dari SMP ya, perempuan SMP, nomor 35 perempuan MTS, nomor urut 37 perempuan SMP, dan seterusnya. Ini berarti yang paling atas ini memiliki ability yang bagus ya. Nah, ketika kita melihat ability-nya bagus, itu kita lihat ada beberapa hal yang menarik di sini. Kenapa? Dia memiliki kemampuan yang paling bagus, soal-soal bisa dikerjakan dengan bagus, tapi ada satu soal ya, ada satu soal yang dia salah ya. Yang dia salah, sementara soal ini banyak sekali dikerjakan dengan betul oleh siswa yang lain, bahkan siswa yang paling bawah pun betul, tapi dia sendiri nggak bisa mengerjakan nomor soal sekian sehingga dia 0 ya. Ada beberapa soal, satu soal itu. Nah, ini kan bisa kita katakan bahwa ini yang menyebabkan si peserta 02 PS tadi itu tidak terlihat fit ya pada misfit order. Nah, makanya itu seperti itu. Dan ini bisa kita katakan juga peserta 02 PS pada soal itu dia teledor ya. Dia teledor, dia tidak konsentrasi sehingga dia salah ya. Sementara itu soal yang paling mudah. Kemudian yang berikutnya ada juga ini 35 nomor urut 35P perempuan dari MTS ini, nomor urut soal sekian itu dia salah, sementara dia itu adalah siswa dengan ability yang bagus, nilainya bagus, dia berada di atas. Ada soal yang nggak bisa dikerjakan, sementara soal itu sendiri bisa dikerjakan oleh siswa yang berada pada kelompok bawah. Nah, ini juga akhirnya berpengaruh juga pada misfit order yang tadi kita sampaikan bersama. Sahabat-sahabat semuanya, dari skala Goodman ini ya, skalogram ya, dari Goodman ini kita juga bisa melihat juga misalkan saja ya, ini nomor 08 PS sama 11 PS, ini kan polanya sama ya, pola jawabannya sama, maka kita bisa nyatakan siswa responden 08 PS sama 11 PS ini dia saling contek ya. Nah, saling contek, kemudian copy paste ya, jawabannya itu benar-benar sama ya. Maka kita bisa deteksi bahwa yang namanya siswa 08 PS sama 11 PS ini dia mencontek. Ini karena memiliki pola yang sama. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga akan dijumpai beberapa pola-pola yang sama ya. 23 LS, 29 LS, 30 PM ya, 32 PS. Wah, ternyata banyak yang saling mencontek. Nah, terus terang saja data ini saya ambil dari data evaluasi pada saat pandemi ya. Pada saat masih pembelajaran jarak jauh, kita mengadakan evaluasi melalui e-learning ya. Nah, sehingga
ada kemungkinan, ya jelas kemungkinan ya, karena kita tidak bisa mengontrol, mengawasi mereka mengerjakan dengan dengan kerjasama ya, dengan kerjasama. Ini contoh beberapa hasil analisis untuk skalogram, sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi, ini hasil ini, tabel ini nanti sangat penting sekali, bisa kita screenshot untuk kita tulis dalam bentuk laporan-laporan ilmiah ya, bisa juga PTK, bisa juga hasil-hasil penelitian yang lain, dan tentunya ini memiliki nilai tawar yang tinggi untuk bisa accepted dalam sebuah jurnal penelitian. Demikian sahabat, jika ada beberapa pertanyaan terkait dengan hasil analisis yang kita bahas pada part keempat ini, sahabat pembelajar dimanapun berada bisa menuliskan dalam kolom deskripsi pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah segera akan saya jawab demi kebaikan bersama. Cukup sekian sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.